bertemu lagi dengan Afin SW. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, saya masih bertugas di Thailand sebagai Duta Bahasa Negara atau pengajar BIPA. Dan tahu sendiri, akhir-akhir ini sedang marak COVID-19 atau virus corona di mana-mana, tidak hanya di satu negara tapi hampir di seluruh dunia. Ya, saya di sini tidak sendirian. Saya bersama beberapa teman lain yang juga sedang bertugas di luar negeri. Ada saudara Perti yang sedang bertugas di Poland dan ada saudara Opi yang sedang bertugas di Filipina. Ya, kami akan bicara tentang bagaimana bertugas di luar negeri pada saat maraknya COVID-19 ini. Hai semua. Halo, Oke. Lagi garap laporan nih. Aduh, gaya amat. Jadi kami bertiga ini sedang terpisah jarak dan waktu. Saya Afin yang sedang bertugas di Thailand. Mbak Perti. Sawadi. Saya Pepi, sedang bertugas di Polandia. Oke. Opi sedang bertugas di Filipina. Ya, jadi di video kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semua sejagat raya gimana sih bertugas di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, dan kita sekarang sedang di luar negeri gitu. Jadi gimana kalau dimulai dari pengalamannya yang paling jauh, Poland? Ya, namanya juga jauh dari keluarga ya. Ini juga tugas kedua kita. Kita anggap masih sama kayak yang pertama. Ternyata di tengah guncangnya virus yang sedang mendunia ini, kita pergi. Kita menyangka mungkin tidak akan terjadi di negara itu, baik-baik saja. Baru 2 minggu saya di sini, 2 kali pertemuan, langsung kelas ditutup. Oh my, kelas ditutup. Betul. Gara-gara corona. Awalnya ada profesor dari Fakultas Ekonomi, mungkin mengajar banyak di berbagai jurusan. Nah, awalnya hanya mahasiswa ekonomi saja yang ditutup, maksudnya yang tidak boleh ke kampus untuk beristirahat di rumah. Seminggu kemudian, semua fakultas dihentikan dulu, dan universitas lain mengikuti. Jadi pada saat itu udah stay di sana, udah baru mulai buka kelas, ternyata harus ditutup semua sekampus. Iya. Tapi waktu itu langsung dialihkan ke online atau gimana tuh, Mbak? Belum. Kampus masih meliburkan saja, tapi setelah 1 minggu, ya mungkin saya pikir tugas kita ini kan perlu pertanggungjawaban ya. Iya, laporan. Kita datang jauh-jauh ke sini, masa kita hanya tidur-tidur di rumah? Benar. Jadi saya berinisiasi untuk membuat kelas online, lalu berbicara dengan KBRI juga setuju. Dan kemarin juga ada siswa dari sebuah universitas yang saya ajar juga menanyakan, Bu, ini akan ada kelas online atau tidak? Berarti siswanya sangat tertarik ya. Iya, siswanya gitu. Nah, kelas online itu baru berjalan minggu ini. Baru 1 kelas. Oh, oke. Jadi bisa disimpulkan mulai saat ini dikarenakan corona, jadi semua kelas dialihkan ke online yang ada di Polandia? Iya. Betul. Sedih ya. Iya. Oke. Lumayan ya, kelas online juga membunuh rasa bosan mereka yang harus lockdown di rumah. Iya ya. Jadi mereka bisa belajar. Ya, mereka aja gila, apalagi kita ya. Ya begitulah, udah tinggal di negara orang, tapi nggak boleh kemana-mana ya? Di Poland nggak boleh kemana-mana? Iya, dihimbau
untuk di rumah saja. Kemarin saya keluar berobat ke rumah sakit itu benar-benar sepi. Jadi berjalan pun apalagi muka Asia ya. Kalian mungkin karena berkerudung. Nah, saya pakai Asia bermasker di sini. Wow, bisa dianggap sebagai pembawa virus. Oh boy. Ya, ini tidak ada orang yang pakai masker di sini. Oke. Akhirnya saya akan pakai shawl. Pakai shawl saya tutup. Itu pun pakai shawl, mata saya masih, rambut dan mata masih terlihat Asia. Orang Asia. Iya. Jadi ketika berpapasan memang ada jarak 1 meter, tapi ketika berpapasan ada yang langsung turun, ada yang langsung menghindar jauh, berjalan gitu di tempat trotoar yang sangat lebar. Saya sudah menjauh sesuai dengan aturan, mereka berjalannya di sebelah kanan ya. Kalau kita kiri, mereka kanan, saya kanan, mereka dari sana. Sudah jarak jauh tetap jauh. Berobat ke dokter, farmasi semuanya, mereka pegawainya semua tidak ada yang pakai masker. Oke. Mereka pakai sarung tangan, tapi tidak pakai masker. Oh gitu ya, beda ya sama di kita ya. Beda, dan sekarang diberi jarak ketika membayar ke kasir atau masuk ke apotek. Masuk ke apotek itu 1 orang, 1 keluar, maksudnya ada 3, misalnya ada 3 kasir, berarti 1 orang di sini, dan sini. Jadi jarak meja kasir itu ada batas merah, dan kita hanya boleh berdiri di situ. 1 keluar, baru boleh yang lain masuk. Oh, gitu. Oke. Mereka mengatur jarak antrenya. Iya. Tertib ya mereka. Tertib. Oke, untuk tambahan informasi Mbak Pet, di Poland sekarang ini udah kira-kira berapa tuh yang positif? 2 hari yang lalu sih saya cek 119 di semua ya. Oke. Tapi hanya di tempat saya tinggal ini, di ibu kotanya, di Warsaw, hanya 27. Oke. Tapi sudah di lockdown ya negaranya? Iya. Jadi tidak ada kemungkinan untuk pulang dalam waktu dekat ini? Oh tidak. Ada 2 mahasiswa. Itu 4 hari atau 5 hari yang lalu. Jadi mereka ikut pertukaran pelajar. Setelah selesai, mereka mau pulang. Nah, sudah tidak bisa lagi terlantar di sana. Di Indonesia? Di bandara sini. Iya, karena langsung ditutup. Karena sudah tidak ada flight internasional. Tidak ada lagi. Baiklah. Berlaku sejak 15 Maret. 15 Maret. Oke, ya begitulah teman kami yang sedang bertugas di Poland. Semangat. Ya, semangat. Kita harus sehat. Sehat, benar. Sekarang kita beralih ke negara Filipina. Gimana bertugas di Filipina saat ini? Alhamdulillah masih sehat walafiat. Jadi saya dengan 2 pengajar lainnya bertugas di sini. Lalu kami datang di Manila tanggal 16 Februari. Dan negara masih normal, masih tidak ada berita tentang COVID-19 yang sudah membludak seperti sekarang ini. Jadi saya masih merasakan jalan-jalan yang santai, jogging tiap sore bareng teman-teman, terus ke Sunday Market. Itu kelas langsung berjalan 1 hari setelah saya datang. Terus masih pertemuan face to face biasa selama 2 minggu. Udah mulai mengajar nari, mengajar ya pokoknya seru lah ya kalau face to face kan. Terus udah sounding nih positifnya sekitar 30-an saat itu, udah mulai pemerintahnya sangat tanggap langsung kampus-kampus udah nggak boleh ada kelas. Jadi mulai sudah 2 minggu ini saya kelas online.
pemerintahnya sudah sangat tanggap, yaitu meningkatkan karantina komunitasnya itu dengan cara udah nggak ada lagi mal-mal yang buka kecuali kayak supermarketnya. Terus polisi-polisi udah banyak banget di titik-titik kayak perbatasan gitu, lockdown semuanya. Metro Manila itu lockdown, nggak boleh keluar atau masuk ke Metro Manila, baik darat, laut, dan udara. Tapi baru dapat kabar hari ini untuk flight internasional yang foreigner boleh pulang. Yeay. Tapi kami tidak ada kabar pulang. Oke, jadi tidak ada rencana dalam waktu dekat ini untuk pulang ya? Iya, belum ada kebijakan apa-apa dari pimpinan. Terus kelas online sangat bingung ya, kita belum adjust sama kelas online. Saya mengajar online dengan beberapa aplikasi kayak Zoom, Skype, Facebook Messenger di sini yang paling orang-orang gunakan. Jadi pakai Facebook itu biasanya kelas online. Terus kabar buruk hari ini, kelas online diberhentikan. Oh, kenapa itu diberhentikan? Kan online. Memberi ruang buat para mahasiswa itu biar nggak stres, lebih calming down, terus lebih banyak dengan keluarganya gitu sih. Tapi itu satu kampus aja saat ini tuh. Jadi diganti dengan online learning. Online learning itu kami para pengajar memberikan materi, sending material seminggu 2 kali. Dengan catatan materinya sesimpel mungkin, tidak memberi beban kayak gitu-gitu sih. Terus juga penilaian dipermudah, kayak berapa bab itu harus sudah di-cut, 3 atau 2 bab terakhir tuh udah di-cut. Terus tesnya nggak boleh yang long test gitu lah mereka istilahnya. Oh, oke. Rencananya kelas akan kembali normal, tapi depend on the situation ya. Itu kelas akan kembali normal tuh 12 April atau sampai 15 April. Tapi sepertinya akan online terus sampai the end of semester. Itu sih. Jadi sangat membosankan bukan? Udah nggak pulang kelas online karena pengalaman yang dulu-dulu kan kita fun-nya kan sama murid-murid tuh ngajar nari, terus persiapan pentas apa ini itu. Sekarang harus di rumah. Dan sendiri karena kan pisah dari pengajar yang lain, beda lokasi, jauh. Saya 1 jam ke teman-teman itu di sendirian. Kalian juga sendirian sih ya? Sendiri. Iya. Berarti di Poland juga sendirian tugas? Satu apartemen ini ada 4 kamar. Oh, 1 kamar berapa tapi orang? Indonesia? 2 orang sini, 1 orang India kan. Oh, bagus lah. Jangan tanya jenis kelaminnya ya. Kalau soal jenis kelamin yang susah itu di sini, di Thailand. Saya perempuan sendiri di sini. Oh my. Susah cari tempat tinggal yang hanya perempuan. Biasanya ada pun untuk yang sewa untuk jangka panjang. Minimal 6 bulan. Kalau yang hanya pendek 4 bulan, saya hanya 4 bulan. Itu ya pilih yang mana saja akhirnya. Oke, dimengerti. Oh iya. Sekarang saya melaporkan. Bagaimana dengan Thailand? Saya melaporkan dari Thailand. Saya datang ke sini awal Februari. Waktu itu yang rame COVID-19 hanya sebagian besar Cina dan sebagian kecil Korea, Thailand juga sudah ada waktu itu. Saya datang ke sini. Kami mikir corona tidak akan semeledak saat ini. Jadi kami memulai kebetulan di sini saya di lembaga yang baru pertama kali ada BIPA-nya. Jadi benar-benar babat alas, memulai kelas BIPA awal banget di sini, berjalan lancar sih. Murid juga lumayan banyak. Nah,
ketika saya sudah dapat kabar Manila lockdown, kemudian semua online, di sini masih tenang-tenang aja, masih kelas tatap muka seperti biasa, dan pertumbuhan COVID-nya juga tidak terlalu banyak. Kemudian minggu lalu juga Poland mulai lockdown, di sini mulai ada kepanikan sedikit. Yang tadinya kami akan mengadakan acara seperti bahasa camp dan lain-lain, ternyata UAS-nya dimajukan. Akhirnya UAS maju, kelas bahasa Indonesia akan lebih sedikit. Kemudian ternyata baru kemarin malam ketok palu pemerintah bahwa like no kelas reguler. Jadi tidak ada tatap muka lagi, ujian pun tidak ada tatap muka, mahasiswa sudah tidak datang ke kampus. Jadi, waduh, kelas bahasa Indonesia saya gimana ini? Mau diadakan kelas online juga tidak mungkin karena sudah tinggal 1 minggu ini. Setelah itu sudah libur semua, mahasiswa, murid-murid semua libur. Jadi ya harus memutar otak bagaimana caranya tetap sibuk di sini. Ada laporan terus, monitor terus dari pemerintah Indonesia. Jadi ya masih memikirkan banyak hal untuk mengerjakan tugas. Tapi alhamdulillah belum ada informasi tentang lockdown di Thailand ini. Jadi saya berharap sampai nanti saya pulang masih baik-baik saja, masih tenang-tenang saja, tidak ada kesulitan pulang perginya begitu. Rencana yang di Manila dan di Polandia sampai kapan bertugasnya? Kalau saya bulan depan sudah akan kembali karena masa tugas selesai dan mungkin akan kembali lagi di semester depan. Kalau Poland bagaimana? Kalau saya sampai tanggal 5 Juli. Juli, masih lama. Tapi pulang apa stay sampai sini? Belum ada kabar, karena bandara juga ditutup. Mau pulang juga di mana-mana sedang wabah. Takut juga di perjalanan, takut kena juga kan. Di sini tidak kena, ternyata di perjalanan yang kena. Iya. Kita tidak tahu kan? Iya. Kalau Manila rencananya gimana? Tugasnya sampai 15 Mei. Tapi belum tahu, belum ada kabar apakah kami itu akan pulang atau enggak, belum ada kabar. Tapi dari arahan dari Bu Atase sama seperti apa yang dijalankan pemerintah Filipina, karena semuanya online class, ya pengajar MIPA tetap di sini online class seperti itu. Tapi dari Jakarta belum ada arahan baiknya bagaimana. Oke, semangat bertugas. Jadi ini kita semua masih sesuai dengan rencana awal ya, bertugas dari mulai kapan sampai kapan begitu. Semoga lebaran di rumah. Yang di Polandia jelas lebaran di Polandia. Iya. Jauh. Oke, dan ya kami di sini juga berencanakan sudah ada kelas budaya menari, merencanakan kelas memasak dan lain-lain, tapi akhirnya kami tidak bisa menampilkan itu. Batal. Iya sih, beberapa workshop batik, workshop angklung semuanya sudah dibatalkan sama kampus. Shutdown kampusnya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat. Kita harus semangat semua. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di Indonesia? Nggak ada. Semoga Indonesia aman semua ya, sedunia ya. Aman lah. Ya, mungkin masyarakat Indonesia. Iya, masyarakat Indonesia harus lebih patuh ya. Lebih patuh. Jadi ya kita tahu memang segalanya kehendak Tuhan, tapi jangan terlalu berpasrah juga kan. Kita harus berusaha dulu. Gitu. Jadi ikuti aturan larangan-larangan dari pemerintah. Kalau harus stay di rumah ya sudah stay
stay dulu di rumah. Oke. Jangan malah jalan-jalan. Iya benar. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati semuanya.